Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kami dengan channel Adinar. Sampai berjumpa lagi rekan semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya bila channel ini bermanfaat untuk Anda. Oke rekan ya. Saat ini inilah tutorial bagaimana kita harus merawat lebah madu di peternakan kita atau di tempat budidaya kita. Jadi jika ingin kita berhasil melakukan budidaya lebah madu, kita salah satunya adalah senantiasa mengecek atau melihat kondisi bagaimana keadaan lebah kita yang bersarang di dalam kotak budidaya kita. Kita perhatikan kalau ada cecak, semut, dan lagi ada kecoa, itu yang harus kita bersihkan agar lebah kita nyaman di dalam kotak budidaya. Begitu rekan-rekan ya. Jadi untuk pemeliharaan budidaya lebah madu ini cukup kita lakukan dalam masa sehari sekali, dalam masa sebulan atau 2 minggu sekali, agar kalau terlalu sering takutnya nanti lebahnya stres dan nggak bisa menghasilkan madu yang maksimal. Seperti yang sedang saya lakukan itu adalah melakukan membunuh predator yang selalu mencuri lebah kita di tempat kotak budidaya kita. Itu adalah salah satu faktor yang menunjang bagaimana lebah kita untuk menghasilkan madu. Kemudian kita selalu memeriksa keadaan di dalam, juga keadaan telurnya, larva gimana, dan perkembangan perkembangan telur lebah itu sendiri bagaimana. Dengan demikian kita dapat mengetahui bagaimana aktivitas ratu dan kualitas ratu yang ada di dalam kotak budidaya ini. Jika telurnya sedikit, maka ratunya boleh dikatakan mungkin sudah tua atau mungkin juga sudah kurang produktif. Jadi kita harus mengecek. Apabila kita mendapati di dalam kotak budidaya kita telur atau larva daripada lebah itu berkurang atau tidak ada sama sekali. Jadi kita harus perhatikan, jika seandainya tidak ada telur larva untuk lebah pekerja, maka kita harus segera mencari alternatif atau mencari di mana lebah kotak lain yang mempunyai lebah calon ratu, telur calon ratu yang nanti akan kita pindahkan, kita akan donorkan kepada lebah yang tidak mempunyai ratu atau yang ratunya sudah nggak produktif. Jadi kalau bisa melakukan ini memperhatikan betul-betul bagaimana keadaan di dalam kotak budidaya kita. Ini salah satu contoh kotak yang berisikan ada di dalamnya itu predator seperti lipas dan cecak atau kecoa, biasanya kan kecoa atau lipas di dalam. Dalam kotak ini saya dapati adanya seekor cecak dengan seekor lipas kecoa. Jadi saya perhatikan lebahnya begitu agresif di luar, karena di dalam terdapat predatornya di dalam. Jadi mau tak mau kita harus mengusir atau membunuh predator yang ada di dalam kotak budidaya kita. Faktor lingkungan, faktor kebersihan lingkungan, faktor keadaan sekeliling mengenai nektar, neporeanya, nektar, polen, air, dan resin itu sangat membantu, mendukung, sangat-sangat mendukung sekali untuk lebah-lebah itu menghasilkan madu yang banyak
untuk kita bedah. Ini kita lihat madunya cukup banyak, namun telur perjantannya juga pun banyak. Jadi kita harus buang telur perjantan. Telur perjantannya harus kita buang agar ratu tidak cepat membuat calon ratunya, calon ratu untuk kemudian. Karena kotak ini mungkin terlalu kecil, jadi telur sempit, mau tak mau ratu harus membuat telur calon ratu supaya nanti bisa pecah koloni secara alami. Dia akan mencari tempat kotak-kotak yang kosong yang akan pindah ke sana. Jadi untuk menghindari itu, telur pejantan dan telur calon ratu harus kita buang untuk sementara, agar lebah kita itu menjadi lebah super yang nantinya akan menghasilkan madu yang cukup banyak. Kemudian mengenai persekitaran di sekeliling kotak lebah madu ini harus kita perhatikan. Dalam radius 2 km harus kita perhatikan di mana air, di mana nektar, di mana bipolen, di mana yang lain-lainnya itu. Jadi kita harus memperhatikan betul-betul supaya mempermudah lebah-lebah kita dalam mencari nektar. Jadi perlu juga kita tambahkan vegetasi seperti pohon akasia, pohon kaliandra di sekitar lebah kita ini, agar nanti mempermudah lebah-lebah kita ini mencari nektar dan polen. Begitu. Itulah salah satunya faktor bagaimana supaya lebah kita menjadi lebah super dan menghasilkan madu yang lebih banyak. Intisarinya adalah melakukan pengecekan lebah atau kotak lebah kita dalam masa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kemudian kita harus perhatikan betul-betul bagaimana keadaan situasinya. Jika ada madu begini, madu belum banyak, biarkan saja dulu. Kemudian nanti akan kita ambil apabila sudah banyak. Begitu. Itulah rekan-rekan ya, sebagai informasi untuk rekan semua. Sampai ketemu lagi nanti di suatu masa yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel saya ini. Sampai jumpa lagi.